25. Fakta mengejutkan. Mas Bimo benar-benar berubah. Dia tega menuduhku selingkuh. Aku tidak sehina itu, karena aku bukan dia. Aku tetap menghargai sebuah hubungan atau pernikahan. Dulu, aku memilih hidup bersamanya, bukan untuk sesaat, tetapi hingga akhir hayat. Akan tetapi, setelah dia bermain api di belakangku, aku tidak tahu akan seperti apa hubungan kami ke depannya. Aku ingin mencoba membuka diri mengingat Bagas masih sangat butuh kasih sayang seorang ayah. Tetapi, setelah mendengar tuduhan menyakitkan itu, aku kembali ragu. Mungkin pernikahan kami tidak akan bisa kembali seperti dulu lagi. Aku tidak mampu bersikap layaknya seorang istri terhadap suami. Hati ini seolah-olah enggan untuk melakukan apa yang dia inginkan, karena untuk saat ini dia adalah orang yang paling aku benci. Sebenarnya aku merasa sakit karena berubah menjadi sosok yang keras terhadap laki-laki yang telah menghalalkanku. Aku tidak pernah membayangkan kalau ternyata keromantisan yang dulu kami ciptakan kini hanya tinggal kenangan. Aku gak sehina kamu, Mas. Aku masih punya harga diri. Aku sangat kecewa mendengar tuduhannya. Kalau bukan selingkuhan, siapa yang bersedia kasih uang ke kamu? Pernyataan dan pertanyaannya menunjukkan apa yang telah dia lakukan dengan wanita panggilan itu. Oh, ternyata kalau selingkuh itu harus kasih uang. Tanpa aku tanya, kamu yang mengatakannya sendiri. Kamu bayar berapa wanita itu? Aku ingin tahu jawaban apa yang keluar dari mulutnya. Jangan mengalihkan pembicaraan. Kamu itu suami paling gak tahu diri. Hidup masih pas-pasan, tapi sok kasih uang ke selingkuhan. Kamu sehat? Aku gak pernah kasih uang ke dia, tapi justru dia yang kadang transfer uang ke rekeningku. Aku tidak menyangka kalau ternyata Mas Bimo memiliki sisi lain yang sangat jauh dari hayalan. Dia sanggup menerima uang dari selingkuhannya. Hal itu tidak menutup kemungkinan kalau mereka telah jauh melangkah. Apa yang dia lakukan dengan wanita itu? Kamu dibayar untuk apa? Karena udah berhasil memberinya kepuasan. Ternyata inilah kamu yang sebenarnya. Kami gak pernah bertemu. Kami hanya ngobrol. Dia kasih aku uang karena dia mengaku senang bisa mengenalku, gak lebih. Oke, cukup. Yang penting aku makin tahu siapa kamu. Itu aja. Sekarang kita fokus ke pernikahan Rati. Satu hal lagi, kamu jangan kepoin hidup aku. Aku tidak peduli lagi dengan apa yang dia lakukan di belakangku. Satu hal yang pasti, aku benarkan dan ingat dengan apa yang Bu Dewi katakan. Jangan terlalu percaya terhadap pasangan, walaupun dia terlihat baik dan romantis. Bisa saja tujuan dia melakukan itu semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan bejatnya. Sekarang aku harus mulai menata hati dan fokus mempersiapkan pernikahan Ratih. Aku tidak ingin melihat dia menanggung sakitnya diabaikan keluarga pasangannya. Semoga dia berubah menjadi lebih baik lagi setelah aku melakukan sesuatu untuknya. Tapi aku tetap ingin tahu, dari mana kamu dapat uang untuk biaya pernikahan Ratih? Mas Bimo masih saja ingin tahu tentang uang yang ada di rekeningku. Mungkin sudah saatnya aku mengatakan yang sebenarnya, supaya dia tidak asal memberikan tuduhan. Kamu tenang aja, aku gak mungkin mendapatkan uang dengan cara tidak benar. Aku bukan kamu, menerima uang dari selingkuhan untuk bayaran. Aku sengaja mengatakan apa yang dia sampaikan tadi. Lagi dan lagi, kamu menuduhku. Terserah kamu nganggap aku nuduh. Aku gak peduli. Aku pun menunjukkan senyum kepadanya. Oh ya, uang yang akan aku gunakan untuk biaya pernikahan Ratih berasal dari keluargaku yang sengaja ditransfer setiap bulan karena mereka tahu seperti apa kehidupanku. Apa? Dia tampak kaget. Iya,
Kenapa? Kamu terkejut? Aku sengaja tidak menggunakannya karena tidak ingin menyakiti kamu. Tapi kenyataannya, kamu yang nyakiti aku. Sekarang, aku tidak perlu menyembunyikan lagi darimu karena hubungan kita hanya status. Tidak ada lagi saling menghargai atau menyayangi. Akhirnya, aku pun mengatakan kebenaran yang aku sembunyikan selama ini. Sebelumnya, aku berusaha untuk tetap diam karena ingin menguji cinta dan kesetiaannya. Namun, ternyata aku tidak berhasil membuatnya menjadi suami yang pantas dibanggakan. Dia telah merusak segalanya. 2 minggu berlalu. Hari ini acara pernikahan Ratih dan Bayu. Aku terharu melihat mereka bersanding di pelaminan setelah ijab kabul selesai. Aku tidak menyangka kalau Ratih mengaku salah dan meminta ampun atas apa yang dia lakukan selama ini kepadaku. Aku benar-benar minta maaf karena terpengaruh dengan ucapan ibu, Kak Desi dan Kak Mira selama ini. Saat aku ingin berbuat baik pada kakak, mereka selalu bilang kalau kakak istri tidak jelas asal-usulnya. Ratih berlutut di kakiku saat bertemu denganku untuk membicarakan rencana pernikahannya kala itu. Lupain aja masa lalu. Yang penting kamu harus siap, karena sebentar lagi akan hidup bersama Bayu. Semoga pintu hati keluarganya segera terbuka dan bersedia menerima kamu. Kakak gak mau jika kamu mengalami hal yang sama dengan kakak. Aku akui kalau Ratih sering menghancurkan perasaanku, bahkan pernah menyakiti fisikku. Namun, aku tidak mempermasalahkannya lagi. Aku sangat ingat kalau awal perkenalan kami, dia pernah baik terhadapku. Hanya dia yang menyambutku. Mungkin karena pemikirannya masih polos saat itu dan belum terpengaruh dengan ibu dan kedua kakaknya. Cewek Mas Bimo cantik ya. Itu yang Ratih lontarkan ketika pertama kali melihatku. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, dia justru menunjukkan sikap yang berbeda. Dia mengikuti jejak keluarganya untuk menghina, membenci, dan menyakitiku. Perbuatan yang mereka lakukan kepadaku membuatku bersumpah dalam hati. Aku berharap agar mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Berapa uang anak saya yang kamu habiskan untuk biaya pernikahan Ratih? Aku terkejut ketika ibu mertua melontarkan pertanyaan itu setelah acara resepsi selesai. Pertanyaan konyol macam apa itu? Ibu yakin kalau Mas Bimo punya uang sebanyak itu untuk membiayai pernikahan Ratih? Aku tersenyum kepadanya. Kamu pikir saya lupa kalau kamu gak punya apa-apa? Semua yang kamu miliki selama ini pakai uang Bimo. Dia menaikkan suaranya. Mas, tolong jelasin sama ibu kamu. Aku malas berdebat dengannya. Aku meminta Mas Bimo untuk memberikan penjelasan kepada ibunya. Kamu itu gak ada sopannya ya sama mertua. Kak Desi membuka suara. Jadi, aku harus gimana, Kak? Aku memberikan balasan dengan santai. Ini akibat dapat istri yang gak jelas asal-usulnya. Apa kamu gak ajarin istri kamu, Bimo? Kak Mira turut menimpali. Stop, jangan hina Kak Clara. Aku terkejut mendengar suara Ratih. Saat ini, semua keluarga sedang berada di rumah orang tua Mas Bimo setelah pulang dari tempat resepsi pernikahan. Ibu mertua meminta agar kami berkumpul karena beliau mengaku ingin membicarakan sesuatu. Sekarang aku tahu apa yang ingin dia bahas. Apa-apaan kamu, Ratih? Kenapa kamu justru membela orang lain? Ibu mertua kembali membuka suara. Orang lain, ibu bilang? Justru kalian yang pantas disebut orang lain. Saat aku terjatuh, hanya Kak Clara yang ada untukku. Dia bahkan rela membiayai acara pernikahanku, walaupun aku sudah sering nyakitin dia. Ratih menitikkan air mata. Membiayai apa? Itu pakai uang Bimo. Aku ingin tertawa mendengar kehaluan ibu mertua. Apa mungkin selama ini dia berpikir
kalau pendapatan anaknya jauh di atas rata-rata. Pikirannya sangat sempit. Cukup, Bu. Dengan ibu bicara seperti ini, sama saja mempermalukan aku. Akhirnya, Mas Bimo pun mengeluarkan suaranya. Apa maksud kamu, Bim? Tanya ibu mertua. Ibu tahu kan pekerjaanku? Harusnya ibu tahu juga penghasilanku. Jangankan untuk membiayai pernikahan Ratih yang menghabiskan uang hampir 100 juta. Untuk beli kado yang pantas aja, mungkin aku nggak sanggup. Mas Bimo ternyata menyadari batas kemampuannya. Aku tahu kalau dia sangat jelas tidak sanggup, karena aku yang membelikan kado berupa kalung berlian untuk Ratih. Tetapi harganya masih jauh di bawah kalung pemberian mama. Apa? Hampir 100 juta? Ibu mertua tampak terkejut. Begitu juga dengan suami dan kedua putrinya, beserta menantunya laki-laki. Mungkin uang sebesar itu nilainya sangat besar bagi mereka. Kenapa harus kaget? Ada yang salah? Aku bertanya dengan santai. Istrimu dapat uang dari mana, Bimo? Tanya bapak mertua. Keluarganya, jawab Mas Bimo. Apa tanggapan keluarga Bimo terhadap Clara?